Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam channel Klavo Sukacita. Di saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati, kami rasakan di dalam perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu. Terima kasih juga untuk kesempatan yang baik ini Tuhan berikan bagi kami. Lewat channel Klavo Sukacita kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus untuk belajar daripada firman-Mu, baik hamba bahkan para pendengar, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja mereka berada. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang saat ini hendak kami baca, kami dengar dan renungkan, boleh tertanam dalam kehidupan kami, lalu kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Jauhkan daripada kami segala kuasa yang datang dari pihak iblis, kami tolak di dalam nama Yesus, jauhkan dan biarlah Roh Kudus menuntun kami saat ini untuk belajar mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavo Sukacita yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Di bawah perikop semuanya adalah kasih karunia. Ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa Klavo Sukacita yang Tuhan Yesus kasihi, dari kebenaran firman Tuhan saat ini, kita dituntun oleh sebuah tema yang berkata, hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah. Pemirsa Klavo Sukacita yang Tuhan Yesus kasihi, semua yang kita terima, semua yang kita alami dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu selama kita ada di dunia ini, itu semata-mata karena anugerah. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Secara khusus dalam kekristenan kita dikenal dengan istilah sola gratia, yang berarti semua karena anugerah. Anugerah dalam pengertian berarti pemberian dari pihak yang lebih besar kepada pihak yang rendah. Itu berarti bahwa dalam kehidupan kekristenan kita, hanya Tuhanlah sang pemberi anugerah bagi kita. Tuhan itu maha mulia dan kita manusia adalah fana. Hidup yang kita jalani sekarang ini semata-mata itu karena anugerah. Berkat kesehatan bagi keluarga kita juga itu karena anugerah. Kesuksesan lewat karir kita juga itu karena anugerah dari Tuhan. Keberhasilan pendidikan anak-anak kita juga karena anugerah dari Tuhan. Dan banyak hal yang kita alami, kita terima dalam kehidupan kita, semata-mata itu karena anugerah dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavo Sukacita yang terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus lewat bacaan kita saat ini mengingatkan kita semua bahwa kasih karunia Allah, kasih karunia yang berasal dari Allah, menyatakan dengan sungguh bahwa Allah itu benar-benar mengasihi kita. Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan itu terbukti dalam kesaksian Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang disaksikan oleh Yohanes ini adalah benar-benar firman yang kekal, yang sungguh yang benar, bahwa anugerah bagi kita yang beriman adalah hidup yang kekal. Bagi kita yang beriman memiliki anugerah yaitu hidup yang kekal. Beriman kepada siapa? Tentunya beriman kepada Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang berkorban dan menyelamatkan kita dari dosa.
Paulus mengakui hal ini karena Paulus juga menyadari dulu ia ada dalam dosa karena tidak beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi dengan mengenal Yesus Kristus, menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi rasul bagi Yesus Kristus, Paulus meyakinkan jemaat di Efesus untuk tidak bermegah diri, tidak menganggap diri hebat, lebih dari segala-galanya tentang semua hal yang diterima, semua hal yang dialami. Tetapi sebaliknya, mereka harus merendahkan diri atau sadar diri bahwa semua hal yang boleh mereka terima, semua hal yang boleh mereka nikmati, mereka rasakan dalam kehidupan mereka, itu karena anugerah. Semua yang mereka terima, alami, rasakan itu semata-mata karena kasih karunia dari Tuhan bagi mereka. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini, kita juga belajar dari apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita yang hidup di zaman ini, mari menyadari akan keberadaan hidup kita. Bahwa semua hal yang kita terima, semua hal yang kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, tempat di mana kita berkarya, berusaha, semua keberhasilan, kesuksesan, kenikmatan yang kita alami, semua itu berasal dari Tuhan. Semua itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan kita bermegah diri, tetapi mari kita bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Dia, karena Dialah Sang Pemberi anugerah itu bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, untuk kesempatan yang baik ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa semua hal yang kami terima, alami, rasakan dalam kehidupan kami ini adalah anugerah dari Tuhan. Engkaulah yang memberi kepada kami kehidupan, kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, berkat, maka sepatutnya kami mensyukuri itu, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami, kapan dan dimanapun kami berada. Berkati pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada, yang mendengarkan firman-Mu di saat ini, dalam segala kehidupan mereka, Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau juga mengajarkan mereka untuk merendahkan diri, menyadari akan seluruh keberadaan hidup mereka yang mereka terima, alami, rasakan, semua itu berasal daripada Tuhan. Berkati juga tim Klavos Sukacita, baik kru maupun para pelayan, bahkan setiap pribadi yang menopang pelayanan dari Klavos Sukacita. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, pribadi bahkan keluarga mereka, agar senantiasa memuliakan Tuhan lewat pelayanan pemberitaan Injil melalui channel Klavos Sukacita. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini di mana wabah virus corona masih ada. Tolong kami supaya kami tetap mengimani Tuhan sebagai penyelamat kami, penolong kami dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh sehat walafiat, itu juga karena anugerah Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan dalam keberadaan hidup kami di waktu-waktu yang sulit ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpuji-puji namamu dari dulu, kini, hingga selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.